acara Training of Trainers Karang Taruna Kota Tasikmalaya tahun 2020. Cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia, Karang Taruna milik kita semua. Mana bangsa tercipta, sila negara adil makmur sentosa. Dalam menunaikan tugas mulia, bersatu padulah kita Taruna. Kami pemuda pemudi Indonesia yang bergabung satu dalam Karang Taruna. Amanah bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semua bisa berkumpul di sini di Pangandaran dalam kegiatan Training of Trainers Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Shalawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada Yang Rahmat selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi Karang Taruna, para panitia, para pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya, upayakan sesuai dengan rencana kita buka terlebih dahulu. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua panitia, pengurus, dan untuk kegiatan ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar. Dan seperti disampaikan Pak Ketua Pelaksana bahwa kita sepakati dan komitmen terhadap waktu yang sudah disepakati bersama-sama, bahwa kita hadir di sini tidak dalam konteks bermain, tetapi ada hal penting yang harus kita disepakati bersama-sama terkait dengan perkembangan dan dinamika Karang Taruna hari ini. Bahwa filosofis kenapa hadirnya kegiatan ini menjadi bagian dari sebuah refleksi bagi kita pengurus kota. Dinamika yang berkembang di pengurus kelurahan, kecamatannya Tasikmalaya, alhamdulillah melalui kegiatan pembinaan di kelurahan masing-masing ini menjadi sebuah refleksi untuk kemudian bagaimana kota Tasikmalaya ini atau forum komunikasi Karang Taruna Tasikmalaya ini bisa menerjemahkan kebutuhan yang ada di kawan-kawan di kelurahan kecamatan 2016. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah terjemahan kita agar dalam pelaksanaan organisasi kita tidak keluar dari konteks itu, bahwa ada dua hal yang kemudian kita paham bersama-sama dalam konteks tugas kita sebagai Karang Taruna, generasi muda masyarakat. Yang kedua, Karang Taruna punya tugas adalah bagaimana kita ikut aktif dalam sebuah implementasi program ke depan agar ruang ini dengan hadirnya nanti pengurus provinsi, Kang Salman dan Pak Haji Nana sebagai bagian dari orang yang kapasitas dari sisi sosial, ini menjadi hal penting untuk kita bisa berintegrasi dalam sebuah diri kita ke depan. Tetapi setiap apapun kegiatan, karena apapun tingkatan, pasti ketua dan sekretaris penanggung jawab kegiatan. Yang saya hormati dan saya banggakan Kang Pampam selaku panitia penyelenggara pelaksana beserta jajarannya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman pengurus kota yang juga ada perwakilan dari kecamatan dan kelurahan. Pertama dan sangat utama adalah kita senantiasa menyampaikan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi bermuajahah Ketua Karang Taruna Jabar Kang Haji Subhan Daragana. Beliau tidak bisa hadir karena memang hampir semua ketua dan para wakil ketua di Jawa Barat itu maraton, kegiatan tidak pernah berhenti. Jangankan kegiatan kabupaten kota, kegiatan Karang Taruna
desa pun, kelurahan pun itu menyampaikan permohonan selalu dihadiri oleh pengurus cabang, terutama ketua Karang Taruna, itu Satgas Karang Taruna. Di PO sudah ada petunjuk teknisnya, di anggaran dasar rumah tangga juga sudah ada bagian dari unit teknis, yang fokus terhadap Satgas, karena selama ini kegiatan bencana, kegiatan di lapangan, kegiatan apapun gitu kan, Karang Taruna eta-eta gitu kan, terutama seragamnya. Nah sekarang ada yang membedakan, kita sudah punya Satgas sendiri, yaitu Satgas Bakti Karang Taruna. Kami selaku Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, yang juga selaku MPKT di Karang Taruna Kota Tasik, kami juga ada undangan yang disampaikan panitia, kami juga menyampaikan kepada teman-teman MPKT yang lain, salam juga tidak bisa hadir. Sinergitas seluruh Karang Taruna se-Jabar, se-Jawa Barat sangat luar biasa sekali. Pada waktu itu saya masih ingat, kita audiensi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur sebelum audiensi, setelah 1 tahun kita eksis Karang Taruna Jabar, kita masih belum move on dengan Pak Gubernur, bahkan langsung menerima kita untuk audiensi. Pasca audiensi, Pak Gubernur mempertanyakan mana Karang Taruna se-Jabar itu, tingkat kota, tingkat kecamatan, kelurahan, desa, juga mempertanyakan itu. Masih luar biasa. Gunakan tuh dengan jabatan MPKT Karang Taruna Nasional, akhirnya beliau bisa jalan-jalan ke tiap Karang Taruna provinsi gitu kan. Seringkali belum sadar bahwa kita itu sedang dalam fase yang sangat kritis. Sedikit menambahkan mungkin apa yang tadi sudah disampaikan. Saya asli Tasik, S1 saya di Universitas Siliwangi, tapi alhamdulillah kemarin dapat rezeki, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa studi lanjut di PPM School of Management. Sosial kemasyarakatan, tapi bukan KDSM yang kayak gimana ya. Saya membangun namanya Caldera. Caldera itu Career Learning Development Research and Assessment. Jadi memang concernnya adalah bagaimana membangun awareness atau kesadaran diri di generasi muda. Karena ini Tasik bisa maju dan berkembang. Juga datang dari mungkin nanti kita sharing juga narasumber-narasumber yang lain nanti bisa menyesuaikan. Untuk yang pertama mungkin kita konsepnya kita panel saja. Ya ini mungkin masing-masing narasumber kita. Saya coba. Halo. Hai. Sekolah teriak wabret luar biasa. Kaki kanan ke depan dan tangan kanan ke depan ke atas. Sambil teriak luar biasa. Wabret asik banget. Kalau saya bilang Karang Taruna, semuanya teriaknya hai ke depan sambil teriak ya. Oke, siap. Tasik Malaya. Tasik Malaya. Oke, halo. Karang Taruna. Kalau saya nyebutnya 2 kali berarti jawabnya 2 kali. Hai, itu bahasa Jepang dan artinya itu ya. Jadi setiap maju kita harus menyapa siap. Saya coba Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Karang Taruna. Semuanya saya minta maju 2 langkah. Nah sekarang hadap geser kanan. Udah kita pijit-pijit dulu cek. Mantap ya. Kita pijit-pijit dulu supaya nggak terjadi kerampasan nanti aktivitas apa namanya itu tidur ya. Oke siap. Pijit-pijit dulu dengan keras cek. Mantap. Kalau di dekat mata ya, jadi kalau misalkan kita pesan pijit itu kita harus mengeluarkan anggaran yang luar biasa mahal ya cuy.
Yang kedua kalau saya bilang hujan papan di karate aja. Hujan papannya turun. Mantap hujan kritik pundak sebelah kanan cuy. Hujan batunya semakin turun lagi. 11. Kayaknya kok nggak dinilai. 17. Tasik Jaya. Oke, kalian kedua. Maju Pak, ke depan. Maju ke depan. Harus bisa aja. Terus aja sampai merapat. Oke, masih tangan aja dan kita semuanya. Kiri, belakang, belakang, kanan, kiri, belakang. Kita laksanakan berkaitan dengan program kerja yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmalaya, yaitu POT Program Karang Taruna 2020. Diharapkan setelah pelaksanaan POT ini, semua pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya itu bisa siap untuk mensukseskan program-program yang ada di Karang Taruna Kota Tasikmalaya, khususnya dalam rangka pembinaan dan penguatan organisasi. Nah, maka diharapkan lulusan-lulusan dari POT ini menjadi trainer-trainer buat pengembangan Karang Taruna dan kelurahan. Sebetulnya ini visi internal Karang Taruna. Jadi kami berpikir bahwa ketika perjalanan Karang Taruna ini ingin pengetahuan tentang organisasi Karang Taruna ini, sehingga perlu adanya satu pemahaman, satu konsep ketika berbicara tentang Karang Taruna. Saya akui ketika berturut ke lapangan ya, Karang Taruna kelurahan, Karang Taruna RW itu cukup minim sekali pemahaman tentang Karang Taruna. Nah, di sini tentunya kita membutuhkan trainer-trainer yang siap ke lapangan untuk menjelaskan dan mensosialisasikan Karang Taruna. Sebetulnya kan Karang Taruna itu semua warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai 45 tahun. Bagaimana amanat Permenkes itu kan disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia yang berusia 13 sampai 45 tahun itu adalah warga Karang Taruna. Nah, diharapkan ke depan ketika berbicara Karang Taruna adalah pemuda dan pemuda adalah Karang Taruna. Sementara ini baru Karang Taruna adalah pemuda, tapi tidak semua pemuda mereka mengakui dalam kita dalam rangka penguatan organisasi ini. Tentu saja kita karena dipayungi hukum oleh pemerintah, sehingga Karang Taruna itu bukan organisasi asal-asalan, tapi harus dilakukan dengan legalitas dan sesuai dengan peraturan sosialisasi ke Pacamat Pak Lurah dalam rangka penguatan organisasi saja. Jadi kita berkoordinasi pada setiap kecamatan dan kelurahan yang belum terbentuk kepengurusannya, itu dianjurkan untuk membentuk Karang Taruna itu sendiri, karena salah satu fungsi Karang Taruna adalah mitra pemerintah. Jangan sampai ketika kita sebagai mitra pemerintah, pemerintahnya sendiri tidak paham juga tentang Karang Taruna. Nah, Permenkes ini memang ada regulasi baru sebagai ganti dari dan ini menjadi sebuah kekuatan bagi Karang Taruna itu sendiri dengan legal formal yang cukup jelas ya. Untuk ini diharapkan dengan akhirnya Permenkes 25 tahun 2019 ini bisa memperkuat SDM, memperkuat organisasi, dan juga membuat
bargaining posisi dengan pemerintah. Harapannya kita membentuk Karang Taruna di tiap-tiap kelurahan bahkan sampai tingkat RW. Harapannya tentu saja itu menjadi solusi. Kita jalankan di awal-awal tahun ini, kita hampir sudah 89% lah, 89% sudah terbentuk pengurusan di 69 Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah ini prestasi yang cukup luar biasa berkat kerja rekan-rekan pengurus Karang Taruna Kota Tasikmalaya dalam rangka penguatan organisasi. Hingga kedepannya kita bagaimana program pembinaan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna milik kita semua, pengemban amanat bangsa tercinta menuju cita-cita Pancasila, negara adil makmur sentosa. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panji Karang Taruna. Kami pemuda-pemudi Indonesia yang tergabung satu dalam Karang Taruna. Kami penerus cita-cita bangsa demi kejayaan Republik Indonesia. Karang Taruna. Kegiatan training trainer Karang Taruna Kota Tasikmalaya berlangsung selama 2 hari, mulai dari hari Sabtu tanggal 28 sampai dengan hari Minggu tanggal 29 November, bertempat di Pangandaran. Nah, di satu sisi kita merefleksi teman-teman dalam kondisi sekarang yang sudah lama memang terbatasi untuk ruang kegiatan juga. Kenapa kami ngambil di Pangandaran, ini sebuah refleksi pada teman-teman, di samping penekanan terhadap materi ataupun kegiatan itu yang dilaksanakan, juga merefleksi teman-teman biar refresh, biar bisa semangat kembali ketika menjalankan organisasi ketika kembali di Kota Tasikmalaya. Untuk peserta kita khusus untuk pengurus Kota Tasikmalaya juga ditambah dengan perwakilan dari tiap kecamatan. Kalau untuk narasumber sendiri, ini dari mana saja ini Pak? Oh ya, untuk narasumber ada 3 narasumber dalam kegiatan ini. Yang pertama itu dari Karang Taruna Provinsi Jawa Barat, juga yang kedua Pak Haji Nana Rosani, beliau Kepala Dinas Sosial yang baru pensiun per 1 Oktober kemarin. Beliau sudah purna tugas. Ini juga sebagai apresiasi terhadap beliau yang sudah membimbing kami selama beliau membaktikan diri di Dinas Sosial. Ini juga sekaligus apresiasi kami terhadap beliau. Dan yang ketiga ada Bang Yudi, beliau salah satu motivator. Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar sampai dengan hari ini. Ini hari terakhir dan barusan diakhiri dengan kegiatan outbound, itu sebagai bentuk dari refleksi untuk meningkatkan kebersamaan dan soliditas di internal kami di Karang Taruna Kota Tasikmalaya. Nah, mungkin ada program-program dari Karang Taruna sendiri, itu apa tuh kan untuk kedepannya? Untuk program dengan diadakannya TOT ini ke depan, kami mengharapkan pengkaderan pengurus Karang Taruna hingga pengkaderan ke tingkat ini. Dan di samping itu juga memberikan wawasan terhadap para pengurus, juga para warga Karang Taruna dengan adanya kegiatan TOT ini bisa berkembang ke depan, memahami dasar daripada Karang Taruna itu sendiri, bergeraknya seperti apa, juga supaya tidak keluar dari rel yang sudah ditetapkan oleh Permensos. Terkait Permensos
apalagi dengan kita sudah jelas diatur oleh Permeksos, kita mengikuti program ataupun landas. Untuk harapan kami lebih kepada meningkatkan soliditas dan penguatan kelembagaan organisasi kami, mulai dari internal di Karang Taruna Kota Tasikmalaya, khususnya juga tingkat kecamatan, kelurahan, dan kelurahan semua bisa sinergi sehingga sama-sama bisa mendorong ke depan program-program yang memang sudah ditetapkan dalam ruang lingkup Karang Taruna. Nah, ini menjadi salah satu PR. Banyak yang berpikiran dengan kegiatan ini kita sedikit merubah mindset, karena di luar Karang Taruna itu muncul ketika Agustusan. Nah, itu salah sekali. Makanya dengan kegiatan ini memberikan pemahaman kepada teman-teman bahwa Karang Taruna itu bukan hanya ada di kegiatan 17 Agustus, banyak sekali, terutama menyangkut masalah sosial, masalah penyerahan sosial, PMKS, PKSK. Itu merupakan salah satu memang program ataupun dukungan kami untuk melaksanakan kegiatan. Pada intinya dengan adanya kegiatan ini juga merubah pemikiran ataupun pandangan terutama orang sekitar bahwa Karang Taruna itu hadir hanya 17 Agustus. Itu salah sekali. Padahal banyak sekali mungkin tugas ataupun yang mesti kami laksanakan atau dorong untuk pola atau strategi kami kami kan punya kerangka mulai dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan, dan unit. Mungkin secara berjenjang itu dan bertahap akan kami lakukan, mungkin mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai ke tingkat unit. Ini kami pengkaderan, lalu penguatan organisasi, kelembagaan organisasi tingkat kecamatan, kelurahan, dan alhamdulillah di 2020 ini banyak yang sudah melaksanakan di tingkat kelurahan, bahkan di tingkat unit pun sekarang mulai ada giat lagi untuk mengaktifkan ataupun bergerak organisasi Karang Taruna di tingkat unit. Dan mudah-mudahan di 2021 kita bisa lebih menguatkan lagi sesuai dengan rancangan kegiatan yang